Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, wa qad rawa Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyukum yubayyi'uni ala haula'il ayati tsalath. ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من 3 الآيات ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته وإن أخره إلى الآخرة kana amruhu ilallah in syaa'a akhadahu wa in syaa'a 'afa anhu. Rawahu Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahhahahu wa Muhammad bin Nasr fil I'tisam. Ibnu Abi Hatim sebagaimana dinukil dalam Ad-Durrul Mansur. Imam Hakim dalam Mustadraknya sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Wa akhrajahu aidan Abd bin Humaid, dikeluarkan juga riwayatnya oleh Abd bin Humaid dan Abu Syekh dan Ibnu Mardawai sebagaimana disebutkan dalam Ad-Durrul Mansur. Wallahu taala a'lam. Bagaimana bunyinya hadisnya? Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyukum yubayyi'uni, siapa di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku terhadap 3 ayat ini. Kemudian dibacakan ayatnya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila akhir 3 ayat hatta farigha min 3 ayat. Setelah itu beliau berkata alaihi salatu wassalam, man wafa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menunaikannya maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengurang-urangi daripadanya sesuatu, kemudian Allah kenai dia di dunia, maka itulah balasannya. Wa man akharahu ila al-akhirah, kalau ditunda oleh Allah sampai di akhirat nanti, maka urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a akhadahu ay aqabahu, in syaa'a azabahu, akhadahu dengan dipanjangkan alifnya adalah azabahu atau aqabahu. Wa in syaa'a afa anhu, atau kalau Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni atau Allah akan maafkan. Ini kalau sampai di akhirat maka itu urusan Allah. In syaa'a azabahu wa in syaa'a afa anhu. Tentunya barakallahu fikum digabungkan dengan sekian banyak dalil-dalil yang lain, di antaranya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Digabungkan dengan ayat ini berarti dikecualikan yang pertama. Iya kan? Karena lafaz hadis ini dikatakan man intaqasa minhunna syai'an, siapa yang mengurangi daripadanya sedikit sesuatu maka bisa diadab di dunia, atau kalau sudah sampai di akhirat maka terserah Allah. Kalau Allah kehendaki Allah adab, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Ada kecuali enggak? Kecuali yang pertama, la tusyrik billah. Karena kalau kesyirikan yang dikerjakan atau yang dilanggar, maka ada ayat lain yang Allah katakan la yaghfiru
an yushraka bihi. Hanya saja kesyirikan ada dua macam, ada syirik besar, syirik kecil. Maka sebagian ulama seperti Syekh Islam rahimahullah, kalau dia berbuat syirik maka terkena ayat ini, tidak akan diampuni. Taib, imma kekal selama-lamanya dalam neraka kalau syiriknya syirik akbar, wa imma dosa besar dan diadab oleh Allah Ta'ala wala bud. Mengapa? Karena Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Taib. Adapun yang lain-lainnya, man intaqasa minhunna syai'an fadrakahu Allahu fid dunya kanat uqubatuhu wa man akharahu ila al-akhirah, dan siapa yang menundanya sampai akhirat fa amruhu ila Allah. In syaa'a afa anhu, in syaa'a akhadahu wa in syaa'a afa anhu. Qultu, saya katakan, berarti Syekh Abdurrahman Hasan al-Syekh qala lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wasahum bihi Allah. Mengapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan tegas tanpa ragu-ragu, siapa yang mau tahu wasiat Nabi, ini wasiat Nabi. Kok bisa? Dari mana dia tahu kalau itu wasiat Nabi? Karena ini jawabannya. Lianna Nabi SAW lam yusi ummatahu illa bima wassahum bihillah. Karena Nabi tidak mungkin berwasiat kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan. Ala lisanihi wa fi kitabihi, yaitu dengan ucapannya dalam kitabnya. Alladzi nazzalahu tibyanan likulli syai'. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah tibyanan, sebagai penjelasan likulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka kalau ada yang bertanya, tibyannya ada dalam Quran. Apa wasiat Nabi? Ini wasiat Nabi. Nabi tidak mungkin berwasiat kecuali dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman bahwa beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa hadhil ayatu wasiyatullah taala wa wasiyatu rasulih. Maka tiga ayat ini adalah wasiat Allah sekaligus wasiat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intaha. Selesai pembahasan ayat dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Kita masuk pada dalil berikutnya dalam kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Kemudian musannif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kuntu radifan Nabi, kami pernah dibonceng bersama Nabi SAW di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba
atas Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Hak kalau tidak memakai kalimat tidak memakai kata sambung ala, maka maknanya adalah hak. Tetapi kalau diberi kata sambung ala, maka adalah sesuatu yang sebaliknya, yaitu keharusan atau kewajiban. Baik. Kalau dikatakan hak Allah 'alal ibad, berarti hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Tetapi ketika diucapkan sebaliknya, hak hamba atas Allah, maka terjemahkan dengan benar. Jangan seperti tadi. Mengapa? Karena kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pencipta para hamba. Maka maknanya adalah hak hamba yang Allah janji akan memberikan pada mereka. Artinya hak mereka yang pasti Allah akan tunaikan. Bukan yang wajib bagi Allah untuk ditunaikan, bukan. Allah tidak punya kewajiban. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan janji Allah hak. Berarti ma ma'na haqqullah 'alal ibad? Bagaimana terjemahannya? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Tapi apa terjemahan haqqul ibadi 'ala Allah? Terjemahannya hak hamba yang pasti Allah akan berikan. Yang pasti Allah akan berikan. Karena Allah sudah janji. Wa inna wa'dallahi haqq. Dan sedangkan janji Allah pasti hak. Baik, ditanya Mu'adz bin Jabal tentang haqqullah 'alal ibad dan haqqul ibadi 'ala Allah. Dan termasuk adab para sahabat menjawabnya dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan bagi para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak para hamba yang mesti Allah akan berikan pada mereka, an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak syirik. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kabar gembira bahwa siapa yang tidak syirik gak akan diazab. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, "Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Ya Rasulullah, tidakkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Beribadahlah pada Allah, jangan syirik, engkau enggak akan diazab. Ini berita gembira. Tetapi Nabi menyatakan, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu kabarkan pada mereka, khawatir mereka akan berittikal. Mana ittikal adalah menyandarkan pada berita ini, kemudian tidak semangat beramal. Udahlah, yang penting tidak diazab, selesai. Kemudian tidak berlomba-lomba dengan kebaikan. La tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fis sahihain. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Syarahnya, karena di sini perlu beberapa keterangan, penjelasan. Apalagi di akhirnya, jangan dikabarkan pada manusia nanti mereka akan berittikal, ternyata sampai pada kita. Berarti sampaikan apa enggak disampaikan? Disampaikan. Berarti perlu ada pembahasan. Apa makna ucapan Rasulullah SAW, la tubashshirhum fayattakilu. Disinilah pentingnya syarah dari para ulama. Hadal hadis fi sahihain. Pertama hadisnya dulu dijelaskan. Di dalam dua kitab sahih min turuqin, dari banyak jalan, bukan hanya dari satu jalan. Wa fi ba'd riwayatihi nahwun mimma dzakara al-musannif.
Dan di salah satu jalannya, di salah satu riwayatnya mirip dengan apa yang dibawakan oleh musannif dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Baik, itu hadisnya. Sudah tidak perlu ditanyakan kesahihannya karena di dalam kitab yang tersahih setelah Al-Qur'an yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Masya Allah. Dari sahabat Mu'ad ibni Jabal, yaitu Mu'ad ibni Jabal ibni Amr ibni Aus al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah Mu'ad, anak dari Jabal ibni Amr ibni Aus al-Ansari, nisbah kepada suku Aus. Suku Aus. Artinya beliau al-Ansari nisbah kepada Ansar, dari kalangan Ansar. Al-Khazraji dari suku Khazraj. Maaf, bukan dari suku Aus, tapi sebaliknya dari suku Khazraj. Saya ulangi. Al-Ansari nisbah kepada kaum Ansar. Artinya beliau dari kalangan Ansar. Al-Khazraji nisbah kepada suku Khazraj. Karena beliau dari sana. Kunyanya Abu Abdurrahman. Sahabiyun masyhurun min a'yanil sahabah. Beliau adalah sahabat yang mulia dari tokoh-tokoh sahabat. Syahida Badran, sempat ikut perang Badar, wama ba'daha, dan semua jihad-jihad setelahnya. Berarti beliau mendapatkan keutamaan juga seperti keutamaan yang kita sebutkan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu ucapan Rasulullah SAW pada seseorang, wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Rawahul Bukhari. Kamu tidak tahu bahwa dia adalah dari kalangan pengikut perang Badar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pengikut perang Badar, beramalah semau kalian, Allah telah menjamin ampunan untuk kalian. Ini keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar, di antaranya beliau ini Mu'ad ibn Jabal, dan juga yang sebelumnya Ubadah, dan juga yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Wa kana ilaihi al-muntaha min al-ilmi wal ahkami wal qur'ani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bahwasanya beliau ilaihi al-muntaha. Apa makna ilaihi al-muntaha? Menjadi rujukan yang paling atasnya, tentunya di bawahnya Rasulullah SAW. Artinya kalau engkau ditanya, engkau akan berkata, tanya itu sama ustaz. Ustaznya ditanya, tanya itu sama syekh. Syekh ditanya, tanyakan pada kibar. Kan begitu. Berujung pada siapa? Itu namanya ilaihil muntaha. Ya, berujung pada yang paling tingginya. Wa kana ilaihil muntaha. Dalam masalah apa? Fil ilmi wal ahkami wal qur'ani. Dalam masalah ilmu, dalam masalah hukum, dalam masalah Quran, mereka semua merujuk kepada sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda tentang Mu'ad. Mu'adun yuhsyaru yaumil qiyamah amamul ulama biratwah. Bahwa Mu'ad akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar di depan para ulama, paling depannya dari para ulama. Jaraknya satu ratwah. Satu ratwah ini barakallahu fikum diterjemahkan di sini ai bi khutwah, satu langkah di depan para ulama. Ternyata tafsirnya bukan hanya satu langkah. Disebutkan dalam kamus oleh Fairuz Abadi, satu ratwah bisa bermakna satu khatwah, satu langkah, tapi bisa bermakna pula syarafun minal ard, tempat yang tinggi dari tanah. Wasuwai'atun minaz zaman, bisa maknanya sesaat dari waktu, bisa bermakna dakwah. Wal qatrah wa ramiyatun bisahmin.
Ramyatun bisahmin maknanya satu lemparan panah. Berarti di depan para ulama satu langkah, atau di depan para ulama satu lemparan panah, lumayan jauh. Bahkan disebutkan nahwu mil, kurang lebih 1 mil. Bahkan makna ratwah pun adalah madal basar, sejauh mata memandang. Di depan para ulama sejauh mata memandang. Sedangkan kalimat ar-rati sudah bergeser maknanya, adalah seorang ulama alim rabbani. Alim rabbani dikatakan dijuluki dengan rati. Barakallahu fiikum. Demikianlah keutamaan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau adalah ulamanya sahabat. Bahkan beliau dibangkitkan nanti di depan para ulama satu ratwah. Wa fi nihayah, yang dimaksud an-nihayah fi gharibil hadis oleh Ibnu al-Athir rahimahullah, anahu yataqaddam al-ulama bi ratwah, bahwa dia di depan para ulama satu ratwah. Kata Ibnu al-Athir, ai bi ramyati saham, di depan para ulama sejarak satu lemparan panah. Wa qila bimil, dikatakan pula 1 mil di depan para ulama. Dikatakan pula muddal basar, sejauh mata memandang. Wa hadhihi salasatu asbahu bi ma'na al-hadis, dan yang 3 ini justru lebih dekat kepada makna hadis. Masyaallah. Jadi daripada yang tadi 1 langkah, justru ini lebih dekat pada hadis, kepada makna hadis, kata Ibnu al-Athir dalam Nihayah. Bahwa beliau di depan para ulama 1 mil, atau depan para ulama 1 lemparan panah, atau depan para ulama 1 sejarak sejauh mata memandang. Beliau meninggal sanata 18 bisyam. Beliau meninggal pada tahun 18 di Syam, 18 Hijriah. Terkena ta'un amwas. Ta'un amwas, wabah yang mengenai mereka. Banyak beberapa sahabat yang meninggal karena wabah ta'un ini. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum. Yang menunjukkan kalau beliau memang alimnya sahabat atau ulamanya para sahabat, Nabi meninggalkan beliau radhiyallahu taala anhu di Mekah. Setelah Fathul Mekah, Nabi pulang, disuruh diperintahkan Mu'adz untuk tetap di Mekah. Apa tugasnya? Yu'allimuhum dinahum, untuk mengajari mereka agama. Berarti tugasnya untuk mengajar, menyampaikan ilmu, dan itu tugasnya para ulama. Untuk ahli Mekah yaumul fathi, ketika beliau dalam yaumul fathi, Nabi SAW meninggalkannya di sana untuk yu'allimuhum dinahum, untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam. Karena Fathul Mekah, apa disebutkan dalam Al-Quran? Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Berarti banyak sekali para mu'allaf yang baru masuk Islam. Maka Mu'adz bin Jabal diberi tugas oleh Nabi untuk mengajari agama mereka. Ini keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Allahu taala a'lam bissawab. Kita akan masuk ke dalam matan hadisnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Setelah kita bahas siapa sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz ibni Jabal ibni Amr ibni Aus al-Ansari al-Khazraji, maka kita lihat hadis beliau. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu radifan Nabi. Kuntu radifan Nabi. Radif, ardafa,
Yurdifu radif adalah ikut bersama di dalam satu kendaraan. Naam. Maka dari sini kita mendapatkan faedah jawazul irdaf ala dabbah. Bolehnya menunggangi tunggangan dengan membonceng di belakangnya orang lain. Benar bahasa Indonesianya. Memboncengkan, ya. Atau dengan membawa orang lain di belakangnya. Apakah ala itlaqih? Tentunya tidak, karena ada larangan untuk memberi beban kendaraan yang lebih berat dari kemampuannya. Dilarang untuk membebani tunggangan dengan beban yang dia tidak sanggup, sehingga tergantung keadaannya. Hukumnya boleh secara asal. Tinggal lihat kendaraannya kuat atau enggak kuat. Kalau keledainya kecil, kurus, yang naiknya 100 kilo, 200 kilo gemuknya, 2 orang lagi, enggak boleh. Bukan karena dilarang membonceng, dilarang membebani tunggangan lebih dari kemampuannya. Baik, di samping itu kita dapatkan faedah juga dari kalimat kuntu radifan Nabi. Aku menunggangi satu kendaraan di belakang Nabi. Di samping bolehnya irdaf, juga menunjukkan keistimewaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Artinya beliau dekat sekali dengan Rasulullah SAW, akrab sekali sampai naik kendaraan saja boncengan bareng bersama Rasulullah SAW. Berarti fadilatu Mu'adz, keutamaan Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah SAW melepaskannya di belakang beliau di atas kendaraannya. Adapun keledainya adalah keledai Rasulullah SAW yang diberi nama Ufair. Demikian disebutkan dalam riwayat Bukhari fi Sahih. Yang namanya, nama keledainya Ufair. Berarti ada faedah lain lagi, yaitu disunahkannya untuk memberi nama pada tunggangannya. Keledainya bernama Ufair, ininya bernama ini, untanya bernama itu. Boleh dikasih nama, barakallahu fikum. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, dan itu keledai asalnya adalah hadiah yang dihadiahkan kepadanya oleh Raja Muqawqis. Juraij ibn Mina Al-Qibti, dari turunan Qibti. Sedangkan Muqawqis adalah julukan bagi setiap hakam Misr fi dzalika zaman. Adapun Muqawqis adalah julukan bagi setiap penguasa Mesir. Setiap penguasa Mesir dijuluki Muqawqis. Setiap penguasa Najasyi, penguasa Habasyah, dijuluki Najasyi. Setiap penguasa Yaman dijuluki Tubba'. Setiap penguasa Romawi dan Persia dinamakan Kaisar. Dan satunya Kisra dan Kaisar. Julukan-julukannya. Ada lagi Mesir juga, tapi lebih luas lagi, bukan Qibti, tetapi yang lebih luas lagi, Fir'aun. Berarti Fir'aun juga bukan nama orang, nama julukan penguasa. Sehingga ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun sekian banyak. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Dihadiahkan oleh Muqawqis sahibu Mesir, yakni keledai tadi, bersama beberapa budak-budak sahaya. Wa fihi, masih ada faedah lain.
tawadhu'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lirukubil himar wal irdaf alaih. Juga kita mendapatkan faedah bagaimana tawadhu'nya Rasulullah SAW. Tidak sombong, sederhana, tidak sombong, tawadhu'. Mengendarai keledai, bahkan membonceng lagi di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Khilafan lima alaihi ahlul kibr, berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong, nggak mau naik keledai, maunya naik kuda yang gagah. Itu pun ada yang membonceng di belakangnya, oh tidak bisa. Saya siapa? Saya orang besar, orang mulia. Bagaimana mungkin membonceng orang rakyat rendahan? Itu kalau para mutakabbirin jabbar. Adapun Rasulullah SAW, padahal beliau adalah asyrafan nas, semulia-mulia manusia. Beliau khairul bashar, sebaik-baik manusia. Tapi lihat, beliau mau mengendarai keledai berdua lagi dengan Mu'adz. Ini baru kalimat kuntu radif Nabi. Radifan Nabi. Baru kalimat kuntu radifan Nabi sudah berapa faedah kita dapatkan? Begitulah para ulama dalam membahas, menafsirkan, mensyarah hadis-hadis. Rahimahumullahu ajma'in. Kemudian setelah beliau berkata, aku radifan Nabi, menaiki kendaraan di belakang Nabi SAW dalam satu kendaraan. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepadanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Kalimat ma haqqullahi 'alal 'ibad, apa hak Allah atas hamba? Perhatikan kalimat ini. Akhrajas su'ala bi sighatil istifham. Dikeluarkan pertanyaan ini oleh Rasulullah SAW dengan bentuk istifham, dengan bentuk pertanyaan. Atadri, apakah engkau tahu? Liyakuna awqa'a fin nafs, agar mengena di dalam hati, agar lebih mengena di dalam hati. Wa ablang fi fahmil muta'allim, dan lebih tinggi nilainya dalam pemahaman orang yang belajar. Baik, itu kita dapat kenapa berarti? Faedahnya metode pengajaran Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung berkata, ya Mu'adz, hak Allah atas hambanya adalah begini, hak hamba atas Allah adalah begitu. Tidak. Tetapi bertanya dulu, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Kalian khususnya tadribud du'at, kader-kader da'i yang akan menjadi ustaz, akan menjadi da'i, akan menjadi khatib di mimbar, akan menjadi pengajar di pondok-pondok, maka jangan lupa metode yang sangat bagus ini. Kalau menerangkan langsung berfaedah memang, tetapi kalau tanya dulu, tahukah kalian apa itu ini? Tahukah kalian? Murid-murid akan berpikir, apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Setelah mereka berpikir, dijawab. Yakin mereka semua menunggu jawabannya. Tetapi kalau kamu langsung berkata, ada yang perhatian, ada yang tidak perhatian. Tapi kalau tanya dulu, sehingga mereka berpikir untuk menjawab, kemudian dikasih, maka mereka menerimanya dengan mantap. Ablagh fi fahmil muta'allim wa awqa'a fin nafs. Dalam hatimu pasti akan berkata, tadinya saya mau ngomong gitu, berarti saya benar, berarti saya tepat. Ingat terus. Barakallahu fikum. Kalau yang salah juga sama. Oh, selamat saya nggak jawab, ternyata salah. Barakallahu fikum. Akhirnya ingat dia terus apa yang dikatakan oleh gurunya. Wa haqqullahi 'alal 'ibad, dan tahukah kalian apa hak Allah atas hambanya? Hak Allah atas hambanya adalah ma yastahiquhu 'alaihim, apa yang merupakan hak
Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba terhadapnya. Ini apa yang harus dikerjakan oleh para hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun sebaliknya hak hamba dari Allah, perhatikan, ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahalah. Maknanya bahwa itu akan terwujud, tidak mungkin tidak. La mahalah, mesti, atau tidak mungkin selainnya. Pasti akan didapat. Berarti kalau hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah bukan bermakna hak hamba yang wajib diberikan oleh Allah, bukan. Tetapi maknanya huwa mutahaqqiqun la mahala, hak hamba yang mesti, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Li'annahu qad wa'adahum dzalik. Karena Allah telah menjanjikan. Kalau Allah telah menjanjikan, pasti akan didapat. Jazaan lahum ala tauhidih. Balasan dari Allah atas tauhid mereka. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah dan janji Allah tidak akan diselisihi. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca paragraf berikutnya karena agak rumit, saya terangkan dulu kemudian kita baca. Sudah kita katakan bahwa makna hak adalah hak dan makna hakun alaih maknanya wajib. Baik. Sekarang akan dibahas tentang hak hamba atas Allah. Ibad ala Allah. Tadi sudah kita katakan kalau secara bahasa berarti hak para hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Tadi sudah diterangkan bahwa maknanya bukan wajib ala Allah, tetapi pasti dikasih oleh Allah. Pasti dikasih oleh Allah. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah secara lughah ini benar? Ala Allah artinya wajib atas Allah untuk memberikan pada hambanya. Secara lughah na'am, dia wajib. Hak hamba yang wajib diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi siapa yang mewajibkannya? Apakah hamba tadi yang mewajibkannya? Tidak. Atau perbuatan hamba yang mewajibkannya? Tidak. Apakah tauhidnya hamba yang mewajibkannya? Tidak semuanya. Tetapi kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan atas dirinya. Pertanyaannya, berarti Allah punya kewajiban atau enggak? Allah wajibkan atas dirinya sendiri dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wajib ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Allah mewajibkan atas dirinya untuk menepati janji. Wa haqqun alaina nasrul mu'minin. Wajib bagiku untuk menolong orang-orang beriman dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum ketika ada perselisihan khususnya ketika memang dipermasalahkan oleh ahlul bid'ah, kamu bisa menjawab. Ini kan berarti Allah punya kewajiban. Kalau punya kewajiban pun, bukan kamu yang mewajibkan, bukan saya, bukan amalan saleh. Bukan amalan saleh, amalan baik, bukan. Tetapi Allah sendiri mewajibkan atas dirinya. Dan itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah katakan kataba ala nafsihi. Apa makna kataba ala nafsihi? Wajib ala nafsi, mewajibkan atas dirinya. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Karena kaum Mu'tazilah menyatakan karena kita punya amal soleh, maka Allah wajib membayar saya.
Itu kekeliruan besar, bahkan kesesatan. Kita lihat ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala, qaulul muti' yastahiqul jaza. Keadaan orang yang taat berhak mendapatkan balasan yang baik. Dia adalah istihqaqu in'amin wa fadlin wa laysa huwa istihqaqu muqabalah. Itu adalah istihqaqu in'amin wa fadlin, bukan istihqaqu al-muqabalah. Apa perbedaan antara istihqaq fadl dan istihqaq muqabalah? Istihqaq in'am, yakni para hamba berhak untuk diberi nikmat oleh Allah. Para hamba berhak untuk mendapatkan fadilah dari Allah. Bukan istihqaq muqabalah. Bukan istihqaq muqabalah. Istihqaq muqabalah adalah timbal balik. Makna muqabalah adalah timbal balik. Karena aku ngasih ini, engkau wajib ngasih ini. Karena engkau memberikan ini, maka engkau wajib memberikan ini. Karena aku memberikan amalan soleh, maka engkau ya Allah wajib memberikan padaku. Salah. Istihqaq yang dimaksud adalah istihqaqu in'amin wa fadlin. Maknanya engkau layak diberi nikmat, layak diberi fadilah. Kalau mau istihqaqu muqabalah, kamu nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Karena saya memiliki amal soleh, maka engkau wajib memberikan jannah. Sebentar, yang menjadikan kau soleh siapa? Allah. Yang menakdirkan kau jadi baik siapa? Yang memberikan rezeki kepadamu sehingga engkau bisa bersedekah siapa? Yang memberikan kemampuan padamu sehingga engkau bisa berjihad siapa? Yang memberikan kepadamu fasilitas-fasilitas sehingga engkau bisa beramal soleh siapa? Allah semua. Maka engkau nggak punya apa-apa. Bagaimana mau timbal balik? Aku berikan ini, engkau berikan ini. Tidak. Tetapi orang yang taat layak diberi nikmat. Orang yang baik layak diberi fadl. Maka istihqaq yang dimaksud adalah istihqaqu in'amin wa fadlin. Laisa huwa istihqaqu muqabalah kama yastahiqul makhluk 'alal makhluk. Bukan istihqaq muqabalah, istihqaq timbal balik seperti makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Seperti penjual dan pembeli. Saya udah kasih uangnya, kamu wajib berikan barangnya. Atau sebaliknya, saya sudah berikan barangnya padamu, kamu wajib berikan kepada saya hartanya. Itu namanya istihqaq timbal balik. Tidak. Faminan nasi man yaqulu, di antara manusia ada yang berkata, la ma'na lil istihqaqi illa annahu akhbara bidzalika wa wa'adahu sidqun. Sebagian manusia berkata, tidak ada makna dalam masalah istihqaq di sana kecuali karena Allah menjanjikan dan janji Allah pasti benar. Ini yang akhirnya menerjemahkannya apa? Allah berjanji dan janji Allah benar, maka terjemahannya hak hamba atas Allah adalah hak para hamba yang pasti diberikan oleh Allah karena Allah sudah janji. Baik. Walakin aktsarun nasi yusbituna istihqaqan zaidan. Tetapi kebanyakan manusia justru menetapkan adanya istihqaq berlebih, melampaui batasnya. Ala hadza, atau istihqaq zaidan ala hadza, kama dalla alaihi alkitab was sunnah. Qala ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata mereka, Allah berkata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib atasku untuk menolong orang beriman. Berarti Allah punya kewajiban, dan Allah punya kewajiban untuk membayar para hamba karena hamba sudah berjuang, karena hamba sudah taat dan seterusnya. Itu istihqaq zaidan, lampaui batas, berlebih. Di mana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah yaqulun,
Adapun Ahlussunnah berkata, huwallazi kataba ala nafsihi rahmah. Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya rahmat. Wa aujaba ala nafsihi al-haq, dan Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya hak. Lam yujibhu alaihi makhluk, bukan diwajibkan oleh makhluk, bukan diwajibkan oleh perbuatan mereka, bukan diwajibkan oleh ketaatan mereka, bukan diwajibkan, bukan. Tetapi karena Allah mewajibkan atas dirinya, aku mesti bagiku untuk memberikan rahmat. Kataba ala nafsihi rahmat. Demikian pula aujaba ala nafsihi al-haq, mewajibkan atas dirinya hak, bukan oleh makhluk. Wal mu'tazilah yad'una annahu wajibun alaihi bil qiyas 'ala al makhluk. Adapun Mu'tazilah menganggapnya bahwa Allah benar-benar memiliki kewajiban dengan dikiaskan kepada makhluk. Wa annal ibad humul ladzina ata'uh, karena para hamba yang mentaati Allah biduni an yaj'alahum muti'ina lahu, karena hamba-hamba ini mentaati Allah bukan karena Allah menjadikan mereka taat. Ingat akidah Mu'tazilah. Apa akidah Mu'tazilah dalam masalah takdir? Qadariyah. Ya. Mereka tidak percaya pada takdir. Sehingga kata mereka, karena para hamba itu mentaati Allah bukan karena Allah jadikan mereka taat, bukan karena takdir. Wa annahum yastahiqunal jaza, maka mereka berhak mendapatkan balasan yang baik. Biduni an yakunal mujib wa ghalatu fi dzalik, dan itu juga salah. Barakallahu fikum. Kias kepada makhluk, menyamakan kepada makhluk salah, mengkiaskan pada makhluk juga salah. Karena memang sesungguhnya yang mewajibkan adalah Allah sendiri terhadap dirinya. Itu ucapan Ahlus Sunnah. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Wa hadzal bab ghalitat fihi al-jabriyah al-qadariyah atba' Jahm wal qadariyah an-nafiyah. Dalam bab ini telah salah sekian golongan. Di antaranya yang menyimpang dalam bab ini adalah Jabriyah Al-Qadariyah. Karena Jabriyah itu menyimpang dalam masalah takdir, kadang-kadang disebut Qadariyah juga. Kalau disebut Qadariyah juga, bagaimana membedakan dengan Qadariyahnya? Qadariyah tersebut dibedakan dari Qadariyah Jabriyah dengan Qadariyah Nafiyah. Karena biasanya disebut dengan Qadariyah dan Jabriyah, iya kan? Ini yang paling sering dibahas. Qadariyah menolak takdir, Jabriyah menolak usaha. Enggak perlu usaha, kita semua sudah takdirkan. Baik, ternyata karena kesesatannya kedua-duanya dalam masalah takdir, maka ini pun dijuluki Qadariyah. Ini juga Qadariyah. Semuanya bid'ahnya dalam masalah takdir, maka disebut aliran sesat Qadariyah. Itu juga Qadariyah. Terus pembedakannya bagaimana kalau dua-duanya Qadariyah? Yang ini Qadariyah Jabriyah, yang ini Qadariyah Nafiyah. Ini menafikan takdir. Sehingga jangan heran kalau di sini istilahnya berbeda. Qadariyah Al-Jabriyah dengan Qadariyah An-Nafiyah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي معنا
qaul Syekhul Islam rahimahullahu taala anna qaul ahli sunnah hum yaqulun huwa alladhi kataba ala nafsihi ar-rahmah. Dialah Allah yang mewajibkan atas dirinya rahmat. Wa aujaba ala nafsihi al-haq, yang mewajibkan atas dirinya kebenaran. Lam yujibhu alaihi makhluqun, bukan diwajibkan oleh makhluk. Maka kewajiban yang dimaksud bukan istihqaq muqabalah, bal istihqaq mada? In'am wa fadl. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki fadl al-kabir dan Allah mewajibkan atas dirinya rahmat, in'am. Mewajibkan atas dirinya keadilan, mewajibkan atas dirinya segala apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Lam yujibhu ahad. Fafham hadha tanju min dalalati haula. Kamu pahami ini, insyaallah engkau selamat dari penyimpangan dua kelompok tadi. Yang satu ifrat, yang satu tafrid. Kembali kepada kitab. Qauluhu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan selanjutnya adalah jawaban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Setelah ditanya ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ucapan ini memberikan faidah bagaimana adab para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Fihi husnu adabin atau husnul adab minal muta'allim. Di sini barakallahu fikum terlihat bagaimana adab seorang pencari ilmu kepada gurunya. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula dhalika bi khilafi aktsar al-mutakallifin. Dan juga faedah lainnya adalah semestinya bagi siapa yang ditanya tentang apa yang dia tidak tahu, maka hendaklah dia menjawab demikian, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bi khilafi aktsaril mutakallifin, berbeda dengan kebanyakan orang yang memberat-beratkan diri, yang memaksa-maksakan diri. Tidak tahu, tapi memaksakan diri supaya menjawab. Akhirnya salah. Padahal kalau tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Selesai. Wa hadha nisful ilm. Kata para ulama, jawaban saya tidak tahu pada perkara yang memang kamu tidak tahu, itu adalah separuh ilmu. Berbeda dengan mereka-mereka yang yatakallaf ala nafsih, memberat-beratkan dirinya, memaksa-maksakan dirinya harus menjawab, padahal tidak bisa. Padahal tidak tahu ilmunya, padahal tidak mengerti. Mengapa tidak katakan saja saya tidak tahu, saya tidak mengerti? Ikhwan fillah a'azakumullah, hanya saja kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam perlu dirinci di zaman sekarang. Mengapa berbeda? Karena waktu itu Rasulullah SAW masih hidup bersama mereka. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tetapi ketika beliau sebagai manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat, maka ketika kita ditanya dengan pertanyaan, ada rincian. Apakah permasalahannya urusan syariat atau masalah dunia? Kalau masalah syariat, ini catatan tambahan buat kitab kalian. Kalau masalah hukum-hukum syariat, benar kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baik. Tetapi kalau dalam masalah dunia, dompet saya di mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mengapa? Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Wahai Rasul, ucapkan,
bahwa aku tidak tahu yang gaib. Kalau saja aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan. Maka Rasulullah SAW tidak mengetahui dompetmu di mana, tetapi Allah Maha tahu. Maka ucapkan Allahu a'lam. Oh, di mana? Wallahu a'lam. Tapi kalau apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, boleh kamu katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Mengapa? Karena Rasulullah SAW lah yang menjelaskan syariat. Makna kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam, aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka pelajarilah dari Quran, ucapan Allah, pelajarilah dari hadis, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adab ini merata di kalangan para sahabat. Jangankan pertanyaan-pertanyaan masalah haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Mereka para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW di Haji Wada, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Para sahabat tahu bahwa hari itu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, mereka tahu. Tetapi karena adab mereka kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena bisa saja Rasulullah SAW mengganti namanya dengan nama lain. Pertanyaan kedua, ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Mereka semua tahu kalau itu negeri Mekah. Tetapi karena adab mereka kepada Rasulullah SAW boleh saja berhak untuk mengganti nama negeri itu menjadi nama lain. Bukan Mekah, berhak. Maka dijawab oleh mereka Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Mereka semua tahu bulan itu bulan Dzulhijjah. Tetapi karena adab mereka kepada Rasulullah SAW, maka mereka menjawab dengan kalimat yang sama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata mereka, kami khawatir Nabi akan menamakannya dengan nama lain. Kami khawatir bulan tersebut akan dinamakan oleh beliau dengan nama lain. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi berkata, bukankah hari ini adalah hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri haram, negeri yang suci? Fa inna dima'akum wa amwalakum, dalam riwayat wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dalam riwayat kehormatan kalian juga, haramun alaikum, suci, harus saling menjaga tiga perkara ini. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Di hari yang suci tanggal 9 Dzulhijjah, di bulan yang suci bulan Dzulhijjah, di negeri yang suci negeri Mekkah. Ikhwan fillah a'azakumullah, asyahid adalah jawaban mereka, ayyu yaumin hadza Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayyu baladin hadza Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayyu syahrin hadza Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka faedahnya adalah buat kita jangan lancang berbicara tanpa ilmu. Kalau tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Maka setelah dijawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam, Nabi menerangkan haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. yakni agar mereka mengesahkan Allah bil ibadah, an yuwahhiduhu bil ibadah. Walaqad ahsana Ibnul Qayyim rahimahullah, dan telah bagus apa yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mendefinisikan ibadah bita'rifin jami', dengan definisi yang lengkap. Kata beliau rahimahullah, wa ibadur rahmani ghayatu hubbihi. Saya ulangi. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul ibadah dairun madara hatta
qamatil qutbani wa alaihima falakul ibadati dairun ma dara hatta qamatil qutbani. Ibadatul Rahman, beribadah kepada Allah yang Maha Rahman, itu intinya dua. Ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'adzulli 'abidihi, dengan merendahkan diri kepadanya. Huma qutbani, itu sudah dua inti. Wa alaihima, dan di dua poros tadilah falakul ibadati dairun, di dua poros itulah beredar falaknya ibadah, edaran ibadah. Dairun madara, yakni betul-betul berputar, berporos di sana, hatta qamatil qutbani, hingga tegak dua poros tadi. Wa madaruhu bil amri rasulihi, dan lingkupnya dengan perintah, yaitu perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. La bil hawa wan nafsi wasyaitani, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan syaitan, bukan dengan hawa, bukan dengan perasaan, bukan pula dengan syaitan, harus dengan perintah. Berarti berapa porosnya? Pertama, mahabbah wadzul. Kemudian dia beredar pada amru rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah lingkup ibadah. Berarti bercinta kepada Allah satu-satunya, kemudian merendahkan diri di hadapannya dengan mengikuti perintah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian dalam Nuniyah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yani wahiduhu bil ibadah, yani mengesahkannya dalam ibadah tadi. Fala budda minat tajarrud minasyirki fil ibadah, maka harus, la budda, tidak boleh tidak, jadi harus maknanya. Harus minat tajarrud minasyirik, harus membersihkan dari kesyirikan dalam ibadah. Wa man lam yatajarrad minasyirki, dan siapa yang tidak memurnikan dari kesyirikan, lam yakun atiyan bi ibadatillah, berarti dia belum melaksanakan peribadatan kepada Allah wahdah, belum beribadah kepada Allah sendirinya. Bal huwa musyrikun, bahkan dia tetap menjadi musyrik. Qad ja'alahu lillahi niddan, telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Berarti ibadah harus diiringi tauhid. Ibadah tanpa tauhid tidak bisa disebut ibadah. Ibadah dengan tauhid. Al-ibadah la budda min at-tajarrud lillahi ta'ala min asy-syirki wa anwa'ihi. Baik. Kalau tidak ada tauhid, ibadah ini tidak dianggap. Salat, puasa, haji, semua ibadah-ibadah dikerjakan, zikir, tetapi dia tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia orang mukmin atau musyrik? Tetap musyrik. Oleh karena itu, kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam, bukan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, musannif kitab at-tauhid. Perhatikan, wa hadza makna qaulil musannif rahimahullah fihi anna al-ibadah hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi. Perhatikan kalimat ini. Dari sini kita mendapatkan faedah, kata beliau, bahwa ibadah adalah tauhid. Pakai sama dengan ibadah huwa tauhid.
Ibadah hiya at-tauhid. Ay ibadah yusawi at-tauhid. Limadha? Lianna al-khusumata fih. Karena khusumah di sini. Bukan di sini. Kata mereka, kata musyrikin, masih ingat dalam sirah, diutus utusan kepada Abu Talib, tolong sampaikan pada ponakanmu, yakni Rasulullah SAW, bahwa kami siap beribadah dengan apa yang dia ibadahi, tetapi nanti tahun berikutnya dia beribadah kepada yang kami ibadahi. Kita bersatu, persatuan Arab, bukan persatuan Islam, supaya kita jangan berpecah, kata mereka. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka siap untuk melakukan apa yang kamu perintahkan 1 tahun, beribadah kepada Allah saja, nanti berikutnya kamu beribadah kepada kami, kepada apa yang kami sembah. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Allah tidak menyatakan, tidak mengajarkan nabinya dengan kalimat kalian tidak beribadah, bukan. Tetapi dikatakan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Iya kan kalimatnya abid. Wa ma antum abidun ma abadtum. Wa ana abidun ma abadtum wa la antum abidun ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Maknanya kalau kalian tetap beribadah pun nggak dianggap, dicoret, tidak dianggap. Mengapa? Karena masih tetap meyakini berhala-berhalanya. Masih tetap berkata nanti tahun berikutnya saya akan beribadah pada berhala. Itu bukan ibadah. Wa ma antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Maka ucapan musannif madza? Al-ibadah hiya tauhid. Li'anna al-khusumata fi, karena pertikaiannya di sini. Ketika di sini mereka, ya bolehlah, tetapi kita nanti giliran kamu beribadah apa yang kami ibadahi. Ini masih bisa mereka toleran. Ketika mengatakan tidak bisa, kami akan beribadah pada Allah saja dan tidak akan beribadah pada sesembahan kalian. Baru di situ terjadi khusumah, pertikaian. Fi madza fi tauhid. Baik. نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.